Kisah Santa Febronia. Febronia hidup pada abad ketiga di kota Nisibis, Mesopotamia. Sekarang kota ini bernama Nusyabin, Provinsi Mardin, Turki. Pada masa penganiayaan umat Kristen oleh Diokletianus, di mana di sana ada sebuah biara yang terkenal yang patut kita teladani. Superiornya bernama Briena, yang adalah seorang keturunan bangsawan yang memiliki kebajikan yang bagus dan juga memiliki keponakan yang bernama Febronia yang telah ia asuh dari usianya 3 tahun hingga 19 tahun dan memiliki kebajikan yang sama bagusnya dengan bibinya, sehingga bibinya yang saleh itu juga sangat berhati-hati terhadapnya, di mana bibinya juga tidak membiarkan Febronia dilihat oleh siapapun. Hampir sejak balita, Febronia telah mendedikasikan dirinya kepada Yesus Kristus. Dan setelah menjadi seorang yang religius, Febronia menjalani kehidupan kesucian yang sempurna. Ia berpuasa hampir sepanjang tahun. Makanannya hanya roti dan umbi-umbian atau miju-miju, atau kita sebut dengan kacang lentil merah. Dan terkadang ia melewati 2 hari tanpa makan sama sekali. Febronia juga tidur di atas papan sempit dan terkadang di tanah. Tak lama diketahui bahwa biara itu ada seorang wanita muda yang adalah juga seorang biarawati dengan kecantikan dan kebajikan yang luar biasa, hingga membuat banyak orang sangat ingin bertemu dan berbicara dengannya, tetapi mereka tidak pernah bisa. Namun ada seorang janda muda yang bernama Ieria. Ia masih menjadi katekumen saat menyerahkan dirinya di kaki superior dengan banyak air mata. Dan akhirnya janda muda itu memperoleh wawancara dengan Febronia, di mana percakapan mereka begitu mengobarkan Ieria dengan kasih Tuhan, sehingga Ieria segera menerima baptisan serta membujuk keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Ieria juga meninggalkan pernikahannya yang kedua dan mengabdikan dirinya secara eksklusif untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu setelah itu, dilaporkan bahwa Kaisar Diokletianus akan mengirim Lysimachus, seorang yang gagah yang ditemani oleh pamannya Silenus, ke Nisibilis dengan perintah untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Berita ini kemudian menyebarkan teror di antara orang-orang Kristen. Dan ketika itu, uskup mengetahui bahaya di mana para biarawati akan ditempatkan, sehingga uskup memberi izin kepada para biarawati untuk meninggalkan biara mereka dengan segera. Para biarawati pun banyak yang menangis mendengar hal itu. Dan untuk seorang pemimpin, bagaimanapun ia bertekad untuk menunggu mahkotanya di biara. Lalu Bibi Briena dengan menangis dan berkata, "Apa yang akan terjadi padamu, Febronia?" Jawab Febronia, "Bibiku tersayang, aku akan tinggal di sini. Apa yang lebih baik menanti aku selain menumpahkan darahku bagi Yesus Kristus?" Lysimachus yang sempurna cenderung untuk menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Kristen oleh karena ibunya yang adalah seorang mukimin sejati. Oleh karena itu, Diokletianus bergabung di Pronkusulat Timur dengan pamannya Silenus yang merupakan musuh bebuyutan orang-orang Kristen, dan memberikan komando pasukan kepada Primus dengan arahan untuk mematuhi perintah Silenus. Dekret permusuhan pertama kali dieksekusi sampai tingkat yang mengerikan. Jumlah orang Kristen yang dibantai tidak terhitung banyaknya.
orang-orang kafir itu meminta perhatian Selenus ke biara, di mana kompi tentara segera dikirim. Setelah mendobrak gerbang, mereka bertemu dengan Suster Febronia yang menjatuhkan dirinya di kaki mereka dan memohon kepada mereka untuk menjadikannya korban pertama. Tetapi Jenderal Primus terpesona dengan kecantikannya. Lalu ia pergi ke Lysimachus yang baru berusia 20 tahun dan memberitahu Selenus bahwa Primus telah menemukan seorang wanita cantik di biara, dan tampaknya wanita itu dari keluarga bangsawan, yang kemudian Primus merekomendasikan untuk dijadikan seorang istri bagi Lysimachus. Sementara itu, salah satu penjaga pergi untuk memberitahu Selenus bahwa Primus sedang berusaha agar keponakan Selenus menikah dengan seorang biarawati perawan Kristen, di mana kemudian pamannya Selenus memerintahkan agar Suster Febronia dibawa ke hadapannya. Suster Febronia diikat dengan rantai, di mana saat itu juga beberapa orang biarawati ingin menemaninya, tetapi para prajurit menolak. Ketika itu, bibinya Suster Briena yang saleh itu berkata, "Pergilah anakku dan tunjukkan dirimu sebagai pasangan yang layak bagi Yesus Kristus." Dan ketika Suster Febronia dibawa ke hadapan Selenus, Selenus bertanya, "Apakah kamu ingin bebas?" Jawab Febriona, "Tidak, karena aku adalah seorang pelayan." Kemudian Selenus bertanya lagi, "Siapa tuanmu?" Dan Suster Febronia menjawab dengan keras, "Yesus Kristus Juru Selamatku dan Allahku." Setelah itu, Selenus mulai menunjukkan kemarahan, dan oleh karena itu, ia meminta kepada Febronia untuk bangun dari khayalannya dan untuk segera berkorban kepada dewa-dewanya, di mana hal yang dipikirnya akan membuatnya menjadi makmur. Dan oleh karena itu juga, Selenus segera membuat kontrak pernikahan antara Febronia dengan keponakannya Lysimachus. Kemudian sambil mengangkat rantainya, Suster Febronia berkata, "Aku mohon kepada Anda untuk tidak merampas permata yang paling berharga yang pernah aku pakai. Mengenai pernikahan, aku telah disucikan kepada Tuhan dan tidak dapat menerima putra-putra di bumi ini. Dan bagaimana aku dapat menyembah setan? Ketahuilah bahwa demi imanku, aku rela menanggung segala siksaan." Karena itu, Suster Febriona disiksa, dimutilasi, dan dibunuh. Dikatakan Lysimachus beserta banyak orang yang menyaksikan kemartiran dari Santa Febronia bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Sedangkan Selenus dan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada Febriona dikatakan menjadi gila dan bunuh diri. Kisah kemartiran ini menjadi sangat populer pada abad ke-7, dan dalam beberapa catatan, semua siksaan mengerikan yang dialami oleh Santa Febronia dijelaskan dengan sangat terperinci. Hal ini membuat banyak sarjana modern percaya bahwa semua kisah ini adalah mitos. Tetapi Santa Febronia dihormati oleh semua gereja di timur, termasuk di Ethiopia, dan di barat oleh kota-kota seperti Trani di Apulia dan Patti di Sisilia. Tidak ada catatan asli tentang kehidupan dan hasratnya yang tersedia, tetapi legenda yang dikaitkan dengannya bertahan dalam bentuk romansa yang menarik yang telah ditulis oleh Thomais, di mana dikatakan seorang biarawati dari biaranya yang telah menyaksikan peristiwa yang digambarkan itu. Hari rayanya adalah 25 Juni. Pada kalender Roma Katolik 12 Februari bagi Gereja Ortodok Timur, dan Santa Febronia adalah pelindung dari Pelagonia, Sisilia. Demikian kisah dari Santa Febronia.
Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua untuk selalu setia. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.